Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan konseling. Yang pertama itu, 1. Psikoanalisis. Sejarah singkat psikoanalisis merupakan ancaman konseling yang dikembangkan Sigmund Freud sejak akhir abad ke-19 sampai abad ke-20. Pendekatan ini merupakan dasar dari konseling dan psikoterapi modern. Konseling ini dikembangkan dari hasil penelitian Freud terhadap konflik yang dialami sendiri, interaksi dengan orang tuanya, dan konflik yang dialami para pasien yang dibantunya. Pada umumnya, pendekatan konseling yang muncul setelah psikoanalisis adalah pengembangan pendekatan tersebut atau modifikasi konsep dan prosedur psikoanalisis atau penandatanganan terhadap pendekatan tersebut. Pandangan tentang manusia. Pada dasarnya, manusia ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman awal kehidupannya, terutama masa 5 atau 6 tahun pertama dalam kehidupan. Motif-motif dan konflik yang tidak didasarinya memiliki peran utama dalam perilaku individu saat ini. Kekuatan irasional sangat kuat dan individu diarahkan oleh dorongan-dorongan seksual dan agresif. Pengalaman awal kehidupan memiliki peran yang sangat menentukan karena masalah-masalah kepribadian selanjutnya berakar pada konflik-konflik masa kekanak-kanakan yang ditekan ke alam tidak sadar. Tujuan konseling: memicu reorganisasi kekuatan internal di dalam diri seseorang, membantu klien menghadapi tahap perkembangan yang belum terpecahkan, membantu klien menghadapi tuntunan masyarakat di tempat di mana dia hidup. Peran dan fungsi konselor: membiarkan klien mendapatkan pencerahan dengan menghidupkan kembali dan menangani pengalaman masa lalu yang terpecahkan yang muncul sebagai fokus selama sesi berlangsung. Tahap-tahap konseling. Teknik dasar dalam konseling psikoanalisis klasik adalah sebagai berikut. 1. Asosiasi bebas, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada klien untuk mengemukakan atau mengungkapkan apa yang terasa, terpikir, teringat, dan ada pada dirinya. 2. Transparansi, yaitu mengarahkan perasaannya atau yang tertekan kepada klien dengan mengandalkan itu adalah subjek yang menyebabkan perasaan tertekan itu. 3. Interpretasi dunia nyata melalui pemikiran yang objektif memperkuat fungsi 2. Analisis transaksional. Sejarah singkat transitional analysis awalnya dikembangkan oleh Eric Berne tahun 1961 yang mengikuti Freudian psychoanalysis dan merupakan seorang psikiater. Transaksional analysis merupakan evaluasi dari psikoanalisis yang berasal dari ketidakpuasan Berne terhadap psikoanalisis. Pandangan tentang manusia. Pandangan analisis transaksional tentang hakikat manusia ialah A. Pada dasarnya, manusia mempunyai keinginan atau dorongan-dorongan untuk memperoleh sentuhan atau stroke. B. Kehidupan manusia bukanlah merupakan sesuatu yang telah ditentukan. C. Manusia mampu memahami keputusan-keputusannya.
Tujuan dasar analisis transaksional adalah membantu konseli dalam membuat putusan-putusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Tahapan konseling. Tahapan konseling analisis transaksional. 1. Eksplorasi masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Identifikasi alternatif. 4. Perencanaan. 5. Aksi atau komitmen. 6. Asesmen dan umpan balik. 3. Kognitif behavioral. Sejarah. Kognitif behavioral terapi dikembangkan oleh Aaron Beck sekitar tahun 1960 yang bermula dari temuan klinis dan observasi pada klien yang menunjukkan bahwa klien yang mengalami depresi memiliki karakteristik distorsi kognitif dalam pemikiran mereka. Pandangan tentang manusia. Manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran yang rasional dan irasional, di mana pemikiran irasional dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Tujuan konseling, mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Peran dan fungsi konselor. Pada pendekatan kognitif behavioral, seseorang konselor bersifat lebih menjadi pendengar yang sensitif dan empatik ketika mendengarkan masalah konseli. Hubungan yang demikian akan memudahkan konselor mencari informasi dan konseli. Tahapan menantang keyakinan irasional. Membingkai kembali isu, misalnya menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan. Mengulang kembali penggunaan beragam pertanyaan dalam role play dengan konselor. Mencoba penggunaan berbagai pertanyaan diri yang berbeda dalam situasi real. Mengukur perasaan, misal menempatkan perasaan cemas yang ada saat ini dalam skala 0 sampai dengan 100. Menghentikan pemikiran, ketimbang membiarkan pemikiran cemas atau obsesional mengambil alih. Lebih baik konseli belajar untuk menyadarkan diri mereka. 4. Behavioral. Sejarah. B.F. Skinner pada tahun 1953 menulis buku Skinner dan Human Behavior, menjelaskan tentang peranan dari teori conditioning di dalam perilaku manusia. Pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dan keseluruhan sejarah psikologi eksperimental. Pendekatan behavioral berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseli ketika melakukan sesuatu kegiatan yang baik dan memberikan konsekuensi untuk mencegah konseli agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Pandangan tentang manusia. Pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbebas, hidup dalam alam deterministik, dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Tujuan. Pendekatan behavior bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah sesuai dan membentuk tingkah laku baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik individual maupun kelompok. Tahapan 1. Teknik operant conditioning. 2. Model asesmen fungsional. 3.
relaxation, training and related method, and lain-lain. Lima, REP. Sejarah pendekatan ini dikembangkan Albert Ellis tahun 1955 dengan nama rational therapy karena ketidakpuasan Ellis terhadap efektivitas psikoanalisis. Awalnya Ellis mengembangkan pendekatannya dengan menggabungkan konseling humanitis, fisiosolis, dan behavior. Pada tahun 1961, Ellis mengubah nama pendekatannya menjadi Rational Emotive Therapy. Dan tahun 1993 mengubah nama RED menjadi Rational Emosi Behavior Therapy RED. Pandangan tentang manusia. Pendekatan konseling rasional emotif behavior didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah 1. Makhluk yang memiliki potensi berpikir rasional dan irasional, dan 2. Manusia yang memiliki kecenderungan mengembangkan dan sekaligus menghambat diri. Tujuan konseling: memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien tentang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis, agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan seaktualisasi seoptimal mungkin melalui tingkah laku kognitif dan efektif yang positif. Peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavior terapi adalah 1. Aktif detektif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. 2. Mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung. 3. Menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. 4. Secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. 5. Mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi. 6. Bersifat didaktif. Tahapannya yaitu asertif, adaptif, behavioristik, kognitif. 6. Realitas. Sejarah singkat. Konseling realita dicetus oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1925. Pada tahun 1961, Glasser mempublikasikan konsep reality terapi dalam bukunya Mental Health or Mental Illness. Konseling reality merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Pandangan tentang manusia. Pandangannya, Glasser mempunyai pandangan bahwa semua manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, sedangkan kebutuhan psikologi yaitu kebutuhan dicintai dan mencintai dan kebutuhan akan penghargaan terhadap dirinya. Tujuan konseling: 1. Menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. 2. Mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam pengembangan dan pertumbuhan. Peran dan fungsi konselor.
Tugas dasar konselor adalah melibatkan diri dengan